apakah yang menyebabkan virus-virus penyakit yang melanda tubuh manusia tidak akan membuat seseorang itu terkena atau jatuh sakit oleh virus itu. Kuncinya adalah kalau dia memiliki imun tubuh atau kekebalan tubuh yang baik. Ini yang diperlukan. Mau serangan seperti apapun juga dari virus-virus beraneka ragam yang melanda tubuh manusia, bila imunnya baik, bila punya kekebalan yang baik, maka virus tidak akan membuat dia sakit. Begitu pula hidup kita sebagai orang percaya. Bila kita punya keyakinan yang kokoh, maka segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak luar atau di luar diri kita untuk menjatuhkan kita, tidak pernah akan kita jatuh. Goyah sedikit mungkin iya, tetapi untuk lalu rebah, untuk lalu menjadi tidak berdaya dan sama sekali hancur-hancuran, itu dapat dicegah bila kita punya keyakinan yang kokoh. Jadi kalau yakin kokoh, maka hidup itu sesungguhnya pantang roboh. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat. Pertama dari Kejadian pasal 49 ayat 23 sampai 24 merupakan ungkapan dari seorang ayah tentang anaknya. Yakub berbicara tentang Yusuf, anak kesayangannya. Kejadian 49 ayat 23 sampai 24, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Lalu satu lagi di dalam kitab Roma, pasal yang ke-1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dua bagian yang dibacakan tadi mengandung satu kata, yaitu kokoh. Di dalam Kejadian 49 ketika Yakub berdoa dan pesan-pesan terakhir yang menyebutkan tentang anak-anaknya itu, pas giliran Yusuf, anak kesayangannya itu, dia memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa. Sebuah keyakinan dan pengakuan serta syukur atas apa yang Tuhan kerjakan untuk anaknya Yusuf. Dikatakan walaupun pemanah-pemanah telah mengusik dia, memanahnya dan menyerbu dia, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Yusuf adalah sosok yang sangat fenomenal di dalam perjanjian lama. Dia mengalami hantaman bertubi-tubi, cemooh habis-habisan dari kakak-kakaknya sendiri. Bahkan dia hampir dibunuh, lalu tidak jadi akhirnya dijual sebagai budak. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu sesungguhnya tidak membuat Yusuf menjadi goyah. Dia tidak roboh oleh berbagai macam cemooh dari kakak-kakaknya. Dia tetap teguh berdiri karena dia punya keyakinan yang kokoh tentang penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan lewat mimpinya. Nubuatan tentang masa depan di mana dia diplot atau disiapkan menjadi pemimpin, dan kelak memang benar dia jadi pemimpin di Mesir, yang membuat orang-orang Israel datang ke Mesir dan tidak kelaparan lewat sosok Yusuf. Lihat bagaimana iman Yusuf. Dia adalah sosok yang betul-betul punya keyakinan yang kokoh tentang imannya, tentang percayanya kepada Tuhan. Dan karena keyakinan yang kokoh itu, maka dia itu betul-betul mengalami tidak mudah ceroboh. Perhatikan tiap apa yang dilakukannya tidak dilakukan sembarangan. Semua dengan pertolongan dan hikmat Tuhan. Juga dia tidak mudah terkecoh oleh berbagai macam iming-iming untuk
kesuksesan atau keberhasilan hidupnya. Dan lebih-lebih dia juga tidak membuat jadi bodoh karena berbagai macam cemooh yang mau menjatuhkan dia sampai roboh. Apa yang dilakukan ini sungguh mengingatkan bagaimana kalau kita punya kekuatan imun, yaitu iman yang kokoh di dalam hati kita, maka segala hal yang terjadi di luar diri kita, yang menyerang kita, yang mau menghancurkan kita, itu tidak akan mempan, tidak sanggup menghancurkan. Menggoyahkan sedikit iya, mungkin terkulai lemas sebentar iya, tapi tidak akan patah seperti janji Tuhan. Dan ini setara dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat Roma tentang keyakinannya yang kokoh di dalam Injil Yesus Kristus. Injil yang disebut kekuatan Allah ini yang membuat dia kokoh. Bukan dia yang membuat dirinya kokoh, tapi karena yang dia sandari, yang dia yakini itu adalah kekuatan Tuhan Allah yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan orang-orang menjadi percaya. Dan jelas sekali Paulus menegaskan lagi bahwa di dalam keyakinan yang kokoh itu, yaitu Injil yang jadi kekuatan Allah, itu nyata benar kebenaran Allah. Yang bertolak dari keyakinan, memimpin kepada keyakinan, kepada iman kita, dari iman pada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang menjadi imun hidup dan jiwa kita, yaitu iman kita. Kalau kita yakin kokoh, kita tidak mudah roboh. Orang yang yakin kokoh pada perkataan-perkataan Tuhan, kepada hikmat Tuhan, kepada kekuatan Tuhan, dia tidak akan mudah ceroboh dan juga mudah terkecoh, apalagi menjadi bodoh oleh segala macam cemooh yang bisa dan berjuang membuatnya roboh. Seringkali kondisi sekitar kita membuat kita ceroboh, terkecoh, buru-buru menyalahkan, lalu menjadi bodoh, ambil jalan pintas, sembarangan, serampangan. Akhirnya kita munculkan masalah baru. Serangan-serangan membuat kita menyerang kembali. Dan akhirnya terbukti ternyata memang kita tidak tangguh. Seperti ada serangan dibalas dengan serangan dan menjadi hubungan makin rusak. Tidak ada perbaikan. Karena mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukan cinta kasih yang memerintah dan pengampunan yang menguasai. Karenanya, mari kita belajar hari ini apapun yang terjadi di sekitar kita, merisaukan, membuat kita goyah, mungkin berjuang merobohkan semangat kita dengan segala macam diskriminasi yang dilakukan kepada kita dan mendiskreditkan kita, melemahkan semangat kita. Jangan takut kalau engkau punya keyakinan kokoh di dalam Tuhan, bersama Tuhan dan oleh kekuatan Tuhan, yakinlah engkau tidak akan roboh karena bersama dengan Tuhan. Sekali engkau lepas dari kekuatan Tuhan, engkau akan lemah, jatuh. Tapi saat engkau terus tidak melepaskan Tuhan dan bahkan terus bersandar kepada Tuhan, maka kita akan kuat hadapi segala sesuatu. Mari berjuang lagi tapi bersama dengan Tuhan. Mari melangkah lagi tapi dituntun oleh Tuhan. Dan mari lakukan segala tugas kita dengan keyakinan yang kokoh di dalam kekuatan Allah yang berkuasa. Amin.